Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nalbur Kisalwa, NPM 221304301. Di sini saya akan menjelaskan pandangan Islam tentang pendidikan tari. Tari merupakan salah satu seni yang dituangkan dalam gerakan-gerakan tubuh berirama yang muncul sebagai wujud ekspresi jiwa manusia. Islam melarang tarian-tarian tertentu secara khusus, namun juga membolehkan sebagian yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap seni tari di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mencari kajian teori yang dapat digunakan untuk menganalisis seni tari dengan memperhatikan konteksnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari yang diperbolehkan dalam Islam ialah tari yang sesuai dengan kaidah Islam serta membawa kemanfaatan bagi para penikmatnya, bukan sebaliknya. Ketika sebuah karya seni tari mempengaruhi penonton untuk bertindak negatif, maka tari tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam. Tari Islami tidak hanya tari yang menutup auratnya seperti pakaian seorang muslim dan muslimah saja. Tari sejogjanya mewawancarakan nilai-nilai kehidupan sehingga memberikan pembelajaran serta menumbuhkan kesadaran penonton selaku penikmat tari untuk menetapkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW sebagai jalan hidup bagi seluruh makhluk. Melalui pengamalan nilai-nilai yang dikandung Islam, manusia diharapkan mampu mewujudkan fungsi inti dari penciptaan manusia, yaitu sebagai abad yang kemudian ditransformasikan dalam kehidupan sebagai khalifatul fil ardi agar terwujud rahmatul lil alamin. Allah menciptakan manusia beserta fungsi dan peran yang harus dijalankannya di muka bumi. Dalam tahap struktural, Al-Quran menyebut manusia sebagai nafs atau ego yang terbentuk dari unsur jasad yang kemudian terwujud dalam perantara sebagai hamba. Manusia sebagai hamba terikat taat, patuh, dan tunduk hanya kepada Allah semata. Sedangkan dalam tahap fungsional, Al-Quran menyebutnya sebagai khalifah yang mengemban tugas untuk mewujudkan kesejahteraan di muka bumi. Manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah bertumbuh pada kebebasan akal. Kebebasan akal ini mendorong manusia untuk dapat bergerak melalui daya kreativitas dan memerankan fungsinya sebagai pencipta dan pembentuk sesuatu sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan. Elaborasi dari dua peran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kekhalifahan, kebebasan, dan kekuasaan untuk berkreasi, namun kebebasannya itu tidaklah mutlak. Kebebasan dan kekuasaan manusia dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan baginya dari yang diwakilkan. Dalam konteks kebudayaan, Islam bukanlah agama yang menutup diri dari keragaman seni maupun budaya. Penyebaran Islam berbagai wilayah memberikan kesempatan Islam untuk bersinggungan kepada kebudayaan dan kesenian bangsa lain yang mengandung nilai-nilai tersendiri. Perbedaan pada manusia dapat disebabkan oleh waktu tepat maupun oleh masing-masing pribadi tersebut. Fitrah ini kemudian mendorong manusia untuk lebih kreatif dan menghadapi kehidupan dan dalam mengekspresikan nilai-nilai estetika. Berangkat dari fitrah tersebut, fitrah yang berbeda dan kemampuan manusia dalam berkreasi dan manusia yang ditunjuk sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi dan berkewajiban bertanggung jawab terhadap setiap perilakunya. Kemudian ini menjadikannya sebagai makhluk moral yang selama ini dituntut untuk mempertimbangkan kegiatan hidupnya dalam kriteria baik dan buruk. Memandang kesenian sebagai proses adalah meletakkan kesenian itu sendiri dalam bingkai eksistensi hidup manusia yang merupakan jelmaan dari gagasan dan ide yang di dalamnya terkandung suatu tujuan, yaitu untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermakna dan sesuai dengan nilai esensi Islam, yaitu tauhid. Seni merupakan ekspresi estetis yang akan mengantarkan kesadaran penikmat seni kepada ide transcendent. Konsekuensi adalah hal tersebut, maka semua bentuk seni termasuk seni tari dapat meningkatkan keimanan, keyakinan kepada Allah dan mengandung unsur-unsur tauhid. Adalah hal yang keliru jika semua jenis tari dianggap sebagai penghalang seseorang dalam beragama. Seni tari, dalam hal ini, seni tari Islam justru merupakan media manusia dalam mengekspresikan. Pembahasan seni tari merupakan ekspresi ruh dan kebudayaan manusia dan dalam mengungkapkan keindahan. Seni tari adalah kreasi bentuk simbolis dari perasaan manusia oleh Darsono Sonikartika pada tahun 2007. Dapat diartikan pula bahwa seni adalah ungkapan dan perwujudan nilai-nilai oleh Ida Ayu Dia Maharani. Seni tari lahir dari sisi terdalam manusia, didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun dari sisi terdalam manusia jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya. Dorongan tersebut bertransformasi dengan gagasan manusia yang melibatkan kemampuan terampil, kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati, dan pikiran untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan indah, selaras, nilai seni, dan lainnya. Melalui seni yang diterimanya, kenikmatan seni berbentuk kenikmatan batin atau perasaan. Kenikmatan ini muncul ketika manusia menangkap dan merasakan simbol-simbol estetika dari pencipta seni, sehingga nilai seni seringkali disebut sebagai nilai spiritual. Pada dasarnya, seni diberikan atas satu, seni sastra dan kesastraan, yakni seni yang diungkapkan melalui media bahasa
Seni musik merupakan seni dengan media suara. Dan 3, seni tari ialah seni yang diungkapkan dengan gerakan. 4, seni rupa merupakan seni dengan alat garis, bentuk, dan warna lain sebagainya. Seni drama atau teater merupakan seni dengan alat kombinasi antara musik, gerakan, seni tari. Seni tari merupakan salah satu bentuk karya seni yang berkembang dan terus dilestarikan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Tari adalah salah satu cabang seni yang mengekspresikan menggunakan gerak tubuh. Tari merupakan ekspresi jiwa manusia melalui gerakan ritmis yang indah dengan memperhatikan unsur ruang, waktu, dan mengandung peran tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.